Halo semuanya, nama saya Ferry Andrian. Saya dari kelas 11 MIPA 1. Jadi di sini saya akan menjelaskan mengenai perbedaan dari negara kesatuan dan negara federal. Mari kita simak ya. Perbedaan negara dan wilayahnya. Negara kesatuan adalah nama untuk negara yang mempunyai sifat tunggal, di mana di dalamnya tidak ada negara-negara lain yang lebih kecil dan ikut berdaulat. Negara kesatuan merupakan negara yang memiliki satu kewenangan, yaitu pemerintah pusat. Sedangkan negara federal adalah negara majemuk, yaitu negara yang terdiri dari negara bagian lebih kecil dan mempunyai kewenangan sendiri yang bisa berbeda dengan pusat. Negara-negara bagian tersebut juga bukan merupakan negara yang berdaulat atau dengan kata lain negara merdeka. Perbedaan dalam membuat undang-undang. Negara bagian pada federasi mempunyai hak prerogatif konstituen, yaitu hak untuk membuat undang-undangnya sendiri tanpa terikat dengan pemerintah pusat. Contohnya di beberapa negara bagian Amerika Serikat memberlakukan hukuman mati, sementara beberapa negara bagian lain tidak melaksanakannya, karena masyarakatnya tidak menyetujui hal tersebut. Negara kesatuan, undang-undang yang diberlakukan di wilayah pemerintah daerah adalah undang-undang dari pusat. Pemerintah daerah dapat mengeluarkan peraturan yang mendukung kebijakan pusat. Peraturan tersebut disebut dengan peraturan daerah. Perbedaan dalam hubungan struktural. Hubungan struktural negara bagian dengan pemerintah pusatnya adalah sejajar. Tidak ada yang lebih tinggi selama masih berpegang pada konstitusi. Akibatnya, pemerintah pusat tidak dapat mencampuri urusan negara bagian. Bahkan, terpidana yang sudah berpindah wilayah ke negara bagian lain kadang bisa menjadi bebas. Secara struktural, pemerintah pusat lebih tinggi kedudukannya daripada pemerintah daerah di negara kesatuan. Di Indonesia, pemerintahan ini berurutan mulai dari pemerintah pusat yang berkedudukan di ibu kota negara, provinsi, kabupaten, kecamatan, sampai pemerintah desa. Perbedaan kekuasaan pemerintah pusat. Negara bagian pada negara yang bentuknya serikat memiliki kekuasaan penuh, sehingga pemerintah federal dan pemerintah negara bagian dalam bidang tertentu bebas satu sama lain. Sementara dalam negara kesatuan, wewenang pemerintah pusat dan daerah saling bergantung satu sama lain. Kebijakan dan undang-undang yang dibuat pemerintah pusat harus sejalan dengan pemerintah daerah. Begitu pula sebaliknya, apabila daerah ingin melakukan hubungan luar negeri, undang-undang yang berlaku adalah undang-undang pusat. Perbedaan sistem peradilan. Setiap negara bagian mempunyai sistem peradilan masing-masing, dan di negara serikat didirikan mahkamah tertinggi yang bertugas menyelesaikan konflik antar negara bagian dan antar pemerintah pusat dengan negara bagian terkait dengan undang-undang tersebut. Di negara kesatuan, terdapat pengadilan yang berjenjang dari pemerintahan terendah sampai pusat. Pengadilan ini memutuskan perkara berpedoman dengan undang-undang yang sama, sehingga suatu perkara yang tidak selesai di wilayah bawah memiliki hal untuk diajukan untuk ke pengadilan yang selanjutnya. Perbedaan konsep pembentukan negara. Perbedaan mendasar dari negara kesatuan dan federal adalah konsep pembentukannya. Negara federal biasanya terdiri dari negara-negara yang sebelumnya terpisah-pisah, sedangkan negara kesatuan merupakan kumpulan yang menjadi satu, kemudian dibagi menjadi beberapa wilayah agar mudah aturannya. Perbedaan sistem pemerintahan. Sistem pemerintahan negara federasi kebanyakan adalah parlementer yang menganut ciri-ciri demokrasi liberal, sehingga meskipun presiden memiliki hak veto, tetap parlemenlah yang mengatur kebijakan negara. Sistem pemerintahan negara kesatuan biasanya adalah ciri-ciri sistem pemerintahan presidensial, di mana sistem pemerintahan ini memberikan kekuasaan eksekutif kepada presiden sebagai kepala dan dibantu oleh menteri-menteri. Perbedaan struktur negara. Negara kesatuan memiliki satu konstitusi, satu kepala negara, satu dewan menteri, dan satu lembaga legislatif. Sementara negara serikat memiliki satu kepala negara dan memiliki kepala negara-negara bagian, dan tiap negara bagian mempunyai dewan legislatif yang tidak berhubungan dengan pemerintahan pusat. Perbedaan kebijakan. Pemerintah daerah pada negara kesatuan merupakan perpanjangan tangan dari pemerintahan pusat, sehingga semua kebijakan ideologi, politik, ekonomi, sosial, pertahanan, keamanan sama dengan pemerintah pusat. Bukan hal-hal yang telah diatur negara bagian, karena dapat membuat undang-undang yang berdiri sendiri, kadang mempunyai kebijakan yang berbeda dengan pemerintahan pusat. Perbedaan kedaulatan. Negara federasi berdaulat keluar. Di dalam negeri, setiap wilayahnya mempunyai hak mengatur dan menyelenggarakan pemerintahan sendiri. Negara kesatuan mempunyai kedaulatan keluar dan ke dalam. Maksudnya, pemerintah pusat berhak mengatur wilayahnya sesuai dengan undang-undang yang berlaku. Perbedaan lembaga-lembaga negara. Negara kesatuan umumnya mempunyai tugas lembaga negara legislatif, lembaga eksekutif, dan lembaga yudikatif, yang kekuatan masing-masingnya dibatasi oleh undang-undang. Negara serikat umumnya tidak memiliki ketiga lembaga di atas secara lengkap karena menganut asas liberal dan sistem pemerintahan parlementer. Kekuasaan pemerintahan berada pada suara partai yang berkuasa atau suara partai mayoritas. Parlemen juga tidak mempunyai hak apapun terhadap segala kebijakan presiden. Perbedaan tanggung jawab pemerintahan. Ketika terjadi masalah di negara, baik itu masalah ekonomi, sosial, budaya, dan pertahanan dan keamanan, pada negara kesatuan, hal tersebut merupakan masalah bersama. Pemerintahan pusat bertanggung jawab akan semua masalah penyelenggaraan negara dengan didukung pemerintah daerah.
Setelah itu seluruh rakyat bersatu ikut bersama menyelesaikan masalah yang ada karena mereka negara kesatuan. Masalah di satu wilayah adalah masalah bersama. Berbeda dengan negara kesatuan, masalah yang terjadi pada negara bagiannya akan menjadi tanggung jawab warga daerah tersebut. Perbedaan pembagian kedaulatan. Perbedaan bentuk negara kesatuan dengan negara serikat tidak dapat membagi kedaulatan pusat dan wilayahnya, meskipun masing-masing negara bagian tetap mengakui kedaulatan secara penuh. Namun tiap negara bagian juga mempunyai kedaulatannya sendiri. Di negara kesatuan terdapat pembagian kedaulatan antara wewenang pemerintah pusat dan daerah memiliki tugas fungsi dan wewenangnya masing-masing yang tidak saling beraturan dan diatur oleh undang-undang. Perbedaan kepala negara. Dalam pemilihan kepala negara, sebagian besar negara serikat memilih secara langsung. Tidak ada batasan partai mana yang mempunyai hak untuk mengajukan calon kepala negara. Siapapun berhak mencalonkan diri sebagai kepala negara sesuai peraturan yang berlaku. Hanya beberapa negara kesatuan yang memilih presiden secara langsung. Indonesia termasuk di dalamnya. Namun, pemilihan kepala negara presiden di Indonesia mempunyai undang-undang yang membatasi persyaratan orang dapat mencalonkan diri sebagai kepala negara. Baiklah, sekian saja yang dapat saya sampaikan. Bila ada kesalahan dan kekurangan saya mohon maaf. Sampai jumpa di video selanjutnya. Goodbye.